Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bi fadlihi wa mannihi tatahaqqaqul khairatu wal hasanatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah sayyidir rahmah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala manhajihi ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi tentang otoritas pengadilan dalam Islam yang kali ini merupakan bagian terakhir tentang prinsip litigasi, yaitu prinsip pengadilan dalam Islam yang menggunakan istilah usulut taqadi. Kalau diterjemahkan, ini adalah prinsip litigasi. Jadi hukum itu ada litigasi, ada non litigasi. Litigasi melalui persidangan, non litigasi di luar persidangan. Kemarin Roy Suryo Tiva itu mau pakai non litigasi, nggak berhasil. Nah, pakai litigasi, tinggal menunggu persidangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita di malam yang penuh berkah ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Muharram ini, karena malam ini sudah masuk tanggal 7 Muharram 1448 Hijriah dengan asumsi tahun barunya hari Selasa. Tapi kalau kemarin tahun barunya hari Rabu, berarti tanggal 6 ini. Nah, kita pakai kalender pemerintah, asumsinya Selasa tahun Muharram, maka hari ini masuk tanggal 7 Muharram karena pergantian ba'dal maghrib. Maka saya mengajak kepada jemaah, berarti jatuh tanggal 10 Muharram itu hari Kamis, untuk melaksanakan puasa sunnah, di mana pahalanya diampuni setahun sebelumnya. Puasa 10 Muharram atau Asyura ini hukumnya wajib ketika Rasul sampai di Madinah. 2 tahun kemudian ketika turun perintah puasa Ramadan, puasa ini menjadi hukumnya sunnah muakkad karena berganti dengan kewajiban puasa Ramadan. Jadi nanti silahkan melaksanakan puasa sunnah ini. Yang sanggup dilaksanakan karena bertepatan hari Kamis bisa mendapatkan 2 niat sekaligus. Yang tidak sanggup puasa silahkan menyiapkan bukaan puasa, karena hadisnya memberikan bukaan kepada yang berpuasa sama seperti yang berpuasa. Kemudian untuk maksimal supaya menyelisihi ini adalah ibadah umat sebelumnya, Rasul menganjurkan untuk puasa Tasu'a, yaitu 9 Muharram, berarti jatuh pada hari Rabu dan Kamis. Kalau kita melaksanakan ini lebih sempurna, menyelisihi ahlul kitab dan berbeda dari ibadah mereka, yaitu Rabu Tasu'a, Kamis Asyura. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Jadi saya mengajak untuk memaksimalkan ibadah di bulan Muharram ini, sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, yang menunjuk kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu selama dia menjalankannya. Mudah-mudahan ini cara saya mengajak kita maksimalkan di bulan Muharram ini. Lalu kita berdoa, karena ini adalah bulan yang mulia dan yang dimuliakan. Pertama, mendoakan saudara kita yang proses kepulangan ke tanah air dari tanah suci Makkah menjadi hajah yang mabrur. Mendoakan bangsa ini semoga lepas dari krisis, kalau baik ditegakkan, kalau tidak baik semoga diberikan ketentuan yang sesuai dengan perintah Allah. Mendoakan yang sakit diberikan kesehatan, mendoakan jamaah masjid, pengurus masjid dan semua kita semoga diberi keberkahan dan terpenuhi target-target terbaik di tahun baru Hijriah 1448 ini. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Hayya ala qiraati sab'il masani Fatihatil kitab
Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan dulu teks asli kitabnya, diambil dari Maktabah Syamilah. Saya rujuk ke kitab aslinya, nanti baru saya berikan kesimpulan akhir. Ini merupakan materi dari otoritas peradilan dalam Islam, As-Sultatul Qadaiyah fil Islam. Kita sudah menjelaskan kemarin otoritas legislatif, otoritas eksekutif, hari ini otoritas yudikatif terakhir, yang kalau diterjemahkan adalah namanya prinsip litigasi, yaitu sistem pengadilan dalam Islam. Kita sudah uraikan detail pada pertemuan sebelumnya. Ini lebih kepada menyimpulkan serta memastikan agar kita paham betul, ternyata menerapkan pengadilan itu tidak sama dengan di luar pengadilan. Disebut dengan usulut taqadi. Kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Oke, sudah ya. Usulut taqadi, yaitu prinsip litigasi dalam pengadilan. Kalau di luar apa namanya apa? Non litigasi. Yang kemarin itu ada yang restoratif justice, yaitu non litigasi, itu di luar pengadilan dengan perdamaian. Nah, kalau nggak tercapai maka melalui pengadilan. Dalam Islam bahkan Umar bin Khattab lebih cenderung mengambil jalur non litigasi kalau masih bisa berdamai. Karena kalau non litigasi itu win-win solution, kalau litigasi itu menang dan kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materinya. Tatajalla surah al-amaliyah lit-taqadi, bahwa prinsip litigasi dalam Islam, pengadilan itu ada 3 tahapan. Yang pertama ad-da'wah, yaitu tuntutan. Yang kedua turuqul isbat, metode pembuktian. Dan yang ketiga al-hukmun nihai, keputusan hakim. Jadi kalau mau kita urut, ada dakwaan, itulah dari polisi jaksa. Kemudian ada metode pembuktian, itulah persidangan, menghadirkan saksi, ahli dan sebagainya. Baru terakhir ada nama apa? Keputusan hakim. Jadi kalau di kita tahapannya kan disidik oleh polisi, diajukan kejaksaan, baru diajukan penuntutan, sidang, ahli apa semua selesai, baru hakim memutuskan, baru selesai. Dan dalam Islam tidak ada banding. Kalau sudah diputuskan selesai. Nah, bedanya dengan non Islam, masih ada banding. Meskipun dalam prakteknya ada yang memplesetkan, itu bukan banding Pak Ustadz, itu membanding-bandingkan berapa yang mau dibayar supaya bisa menang. Nah, tapi kan itu tidak bisa kita jadikan dasar, itu hanya asumsi aja. Prinsip litigasi dalam Islam itu berawal dengan ad-da'wah, yaitu tuntutan, ikhbaru bihaqqil insan ala ghairihi indal hakim, bahwa tuntutan itu atau dakwaan itu adalah informasi yang diberikan seseorang kepada orang lain, dilaporkan kepada hakim. Au hiya qaulun maqbulun indal qadi yaqsidu bihi sahibahu talabu haqqin lahu inda ghairi au himayatihi au ilzamihi wa ilzamihi bihi, atau perkataan yang diterima oleh hakim yang tujuannya untuk meminta hak terhadap orang yang didakwakan, atau meminta perlindungan atau kewajiban terhadap orang yang didakwakan. Wahia al-wasilatul qadaiyah al-masyru'ah li talabil haq. Dan dalam Islam inilah sarana yang disyariatkan untuk meminta hak kita, dan itu ada dasar syariatnya. Rasulullah bersabda, "Lau yu'tin nasu bida'wahum ladda'a rijalu amwali qaumin wa dima'ihim, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Kalau seandainya
semua manusia dibolehkan mendakwah, menuntut, maka semua orang akan mengklaim harta suatu kaum menjadi harta dirinya, darah suatu kaum menjadi darah dirinya. Tetapi ada kaedah, bagi yang mendakwakan harus menyertakan bukti, bagi yang didakwa menolak dengan bersumpah. Nah, jadi kalau orang itu mau kita dakwah, harus kita berikan bukti. Kita yang memberi bukti, bukan orang yang kita dakwah suruh ngasih bukti. Orang yang kita dakwah itu dia bersumpah untuk menolak bukti, baru hakim kemudian memutuskan. 4 mazhab itu sepakat bahwa dakwaan ini adalah satu-satunya sarana yang dibolehkan oleh syariat. Dan dakwaan ini basisnya adalah al-bayyinah, ada bukti. Dan bukti ini nanti kita jelaskan, ada banyak instrumennya, ada banyak variabelnya. 1. Asy-syahadah, kesaksian. 2. Al-iqrar, pengakuan. 3. Al-qarinah, motif atau hal-hal yang memperkuat kesaksian dan pengakuan. Itu dalam Islam. Jadi kalau ada orang mau dituntut atau dituduh, berikan buktinya. Bukti itu bisa kesaksian orang memperkuat bukti itu, atau pengakuan yang dituduh sehingga tidak perlu lagi dibuktikan, atau ada qarinah, ada instrumen lain di luar dua ini yang instrumen itu menjadi dasar yang kuat untuk bisa meneguhkan kesaksian dan pengakuan itu. Nah, kalau sekarang biasanya bukti rekaman CCTV, foto, rekaman suara, sidik jari, nah itu al-qarinah, instrumen yang memperkuat dakwaan atau tuduhan. Mazhab Hanafi dari 4 mazhab itu yang paling concern terhadap pengertian dakwaan ini. Mazhab lain menggunakan standar seperti kaidah hukum yang lain, mukallaf ini, tapi mazhab Hanafi memberikan perincian yang cukup detail. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, orangnya harus kompeten secara akal, dan kedua kompeten secara kemampuan. Dan itu menggunakan kalimat, 1, dia harus berakal, tidak ada penyakit di situ. Yang kedua, dia harus baligh. Nah, jadi dalam Islam standar orang kompeten itu hanya 2, berakal dan baligh. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka dia tidak kompeten. Jika dua-dua tidak terpenuhi, pasti tidak kompeten. Itu pengertiannya begitu. Jadi ahliyatul aqli awit tamyiz. Akal itu kemampuan membedakan mana yang benar yang salah. Dewasa itu kemampuan membedakan mana yang serius dan mana yang bercanda. Karena dia sudah dewasa. Makanya kalau ada orang sudah balik masih nggak tahu diri, maka dibilang apa? Sudah tua mau mati, nggak tahu diri, kan begitu? Karena dia sudah balik, masih mengerjakan hal-hal yang tidak balik, kan begitu. Yang kedua, kata mazhab Hanafi, antakuna dakwah fi majlisil qadha, bahwa dakwaan yang disampaikan itu harus dalam persidangan, tidak boleh di luar persidangan. Jadi kalau ngomong di YouTube, ngomong di podcast, itu bukan dakwaan. Itu apa? Program. Jadi kalau ngomong di WA, memberikan statement, kirim video, klarifikasi, itu bukan dakwaan. Itu hanya informasi, bisa diambil, bisa dibuang. Seperti bapak lewat orang jualan, ngambil barang bekas, ngambil, nah itu begitu aja, lewat aja itu, diambil enggak ya sudah gitu. Dia harus dalam persidangan,
yang disebut dengan BAP, berita acara, itulah yang dianggap sebagai dakwaan yang sah. Makanya diskusi tentang materi persidangan dalam podcast, dalam YouTube, dalam apapun, itu kan sebenarnya bukan targetnya menyampaikan isi persidangan, tapi mempengaruhi publik agar nanti publik bisa menekan mental-mentalnya pelaku persidangan karena tekanan publik. Tapi sebenarnya itu tidak bernilai. Bahkan dalam fikih juga dikatakan dalam persidangan itu yang menjadi dasarnya. Makanya kalau kita sering dengar hakim memutuskan sesuai berita acara, kan begitu ya, karena memang begitu dasarnya. Adapun kalau di luar itu berarti hakimnya berijtihad. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tapi memang generasi-generasi yang dulu ini ada namanya Hakim Agung Bismar Siregar. Dulu ketika dia menetapkan itu, melompati ketentuan hukum, dia dibully, disalahkan se-Indonesia saat itu. Tapi setelah dia mengambil hukum itu, sekarang orang memuji dia karena dia berani melawan arus besar, membela orang yang lemah dengan mengeluarkan keputusan. Karena kan hakim kalau sudah mengeluarkan keputusan nggak bisa dibantah. Itu sering dijadikan dasar bagi para penegak hukum, gunakan nurani seperti nuraninya Hakim Agung Bismar Siregar. Jangan Hakim Agung Akil Mukhtar, nah itu mah ditangkap KPK kan begitu. Dan hakim yang lain kan begitu. Yang ketiga, antakuna da'wal mudda'i ala khasmin hadirin ladal qadi. Dan dakwaan itu ketika ada orang mendakwakan atau menuntut orang, dia harus hadir dalam persidangan, tidak diwakilkan. Enggak boleh. Itu untuk menunjukkan apa? Kepastian bahwa orangnya memang ada, bukan rekayasa. Apalagi sekarang dengan AI, bisa saja. Dan sekarang sudah banyak. Saya aja sekarang kadang-kadang kalau lihat YouTube itu nggak bisa membedakan mana AI, mana asli. Sangkin mungkin AI-nya yang premium itu, yang nggak gratisan itu, persis sekali. Dan itu terjadi kemarin ketika Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar itu mendukung Israel, kan rame itu. Bagus sekali kita, masa Grand Syekh Azhar mendukung Israel, rame kan? Akhirnya Syekh Azhar klarifikasi, tapi karena sudah satu dunia tahu, mengklarifikasi kan lebih capek itu, mengklarifikasi gitu. Karena AI-nya waktu itu kayaknya yang premium itu, bukan yang gratisan, karena kelihatan itu. Mirip sekali. Maka syarat yang ketiga harus apa? Orangnya hadir. Dan apa dasarnya? Rasulullah bersabda, fa innama aqdi lahu bihasbi ma asma'u. Aku mengambil keputusan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang aku dengar langsung. Yang kedua, Rasul memberikan pesan kepada Ali ketika diutus ke Yaman. Jadi sahabat yang ke Yaman ini banyak. Sebelumnya Mu'az bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dikirim Ali. Jadi ganti-gantian. Jadi sejak Rasulullah itu sudah ada namanya rolling jabatan. Di sana 2 tahun, nanti pindah lagi, diputar lagi. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya dipindah tugaskan, nah itu ikut Rasul itu, karena Rasul memindah-mindahkan itu. Nah, cuman bedanya kalau Rasul kan mindahkannya karena wahyu. Nah, kalau ini mindahkannya karena WA kan gitu. Nah, jadi beda lagi itu. Tapi memang dipindahkan. Ini kebetulan mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Apa kata Rasul dalam kalau kita itu apel ya, dalam amanatnya kepada Ali, la taqdi li ahadil khasmaini hatta tasma'a minal akhar. Jangan pernah engkau mengambil keputusan 2 orang yang berperkara sampai engkau mendengar dari kedua belah pihak. Jadi Rasul ingin mengatakan, meskipun yang A benar, yang B salah, meskipun yang A ngomongnya nggak nyambung, yang B nyambung, tetap dua-dua harus didengarkan ketika mereka berperkara. Itulah yang namanya keadilan itu. Dua-dua didengarkan. Yang keempat, an yakunal mudda'a bihi. Dakwaan yang dituntut oleh penuntut terhadap orang itu harus maklum. Apa itu maklum? Bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa dirasakan dan nyata. Sehingga
bukti-bukti yang disampaikan itu ada ukurannya. Jadi kalau misalnya buktinya berupa sidik jari, berarti harus ada hasil lab forensik. Kalau buktinya dalam bentuk rekaman video, maka aturannya harus dari sumber yang pertama, bukan yang di-share itu. Kalau buktinya foto, maka harus ada digital forensik yang menjelaskan itu benar atau salah. Yang kelima, an yakuna mawdu'al da'wa amran yumkinu ilzal mudda'i alaihi bihi. Jadi tuntutan yang diminta itu harus sesuai. Itulah yang dikatakan zaman sekarang itu berkasnya harus P21 lengkap. Jadi kalau bahasanya itu legal standingnya terpenuhi. Jadi ketika kita mendakwa orang itu, saya menuduh seseorang, apa legal standing Anda? Nggak ada. Dorongan hati nuraninya juga nggak bisa. Kalau Anda bukan korban tidak bisa mendakwa, kecuali yang sekarang KUHP yang terbaru, saya belum cek tapi saya baca analisis para pakar itu, yang pasal perzinahan, kalau dulu kan harus korban atau pelaku yang mendakwa mengadukan baru dapat ya. Kalau sekarang saudara atau keluarga yang merasa dirugikan bisa mengadukan. Nah, legal standing diperluas, lebih bagus sekarang itu. Jadi kalau kita lihat ada orang kumpul-kumpul, kita bisa melaporkan, itu bisa diterima laporan. Legal standingnya kita merasa dirugikan. Nah, itulah kenapa banyak laporan itu tidak memenuhi standar, kan begitu ya. Ada kita datang ke polisi ngelapor nggak ditanggapi, itu ada dua, tidak memenuhi standar. Tapi Pak Ustadz katanya begini, begitulah peraturan. Adapun nanti peraturannya gimana, tapi standarnya udah tidak cukup bukti, tidak terpenuhi unsurnya, udah ditolak biasanya. Dan dalam fikih jelas bahwa dakwaan itu harus memang punya korelasi yang kuat, punya hubungan antara yang mendakwa dengan yang didakwa, dan buktinya harus relevan. Barulah dia bisa dikatakan lengkap. Kalau bahasa kita sekarang berkasnya P21 baru bisa naik. Dan kita perlu pahami ini supaya ke depan tidak semua dituduh itu mah udah pasti itu, enggak begitu. Banyak sekali kita kadang-kadang terputus informasinya, banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di grup WA, ada grup WA itu misalnya isinya 20 orang, yang 10 orang udah cerita ini udah panjang lebar, kita nanti jalan-jalan gini, udah cerita sampai ke Spanyol, udah sepakat 10 orang nih. Yang 10 lagi baru baca, acara apa, kapan acaranya, nanti yang kesel, silahkan Anda baca, silahkan scroll, yang mana katanya. Akhirnya kesel, berantem akhirnya itu grup itu. Nah, karena yang 20 orang itu 10 sudah paham, yang 10 baru nyambung. Ternyata HP-nya error, baru masuk pesannya, jadi dia nanya lagi. Yang 10 kesel, baca, scroll, kan begitu. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, kita mengalami masa stres di depan HP. Padahal yang nulis itu dia lagi tidur, lagi ketawa-ketawa, kita marah-marah itu. Contohnya begitu. Yang keenam, an yakunal mudda'a bihi mimma yahtamilus subut, bahwa dakwaannya itu bukan tuduhan palsu, bukan tuduhan yang mustahil. Misalnya saya dirampok sama tetangga saya di planet Mars, enggak masuk akal itu. Tapi kalau di matahari masuk akal, yaitu di plaza matahari, kan begitu. Jadi harus dia betul. Jadi sebenarnya kalau kita baca hukum fikih sangat detail bagaimana dakwaan itu bisa dianggap sah. Kemudian dakwaan itu ada batasan-batasannya. Ada lembaga-lembaga yang tidak perlu dakwaan, dia otomatis. Contohnya apa? Al-Hisbah wal Mazalim. Apa itu? Tim Satgas yang diperintahkan untuk, kalau dulu itu saber pungli, sapu bersih pungutan liar. Nah, itu Hisbah, itu nggak perlu ada dakwaan. Itu sudah perintah, dia memang aktif mencari kemana-mana. Nggak perlu kita harus memberikan
bukti, cukup telepon, WA langsung didatangi sama mereka. Nah, ini namanya hizbah wal mazalim. Yang kedua, kalau terkait dengan hak Allah, misalnya dia berbuka pada bulan Ramadan di negara yang menggunakan khilafah Islamiyah misalnya, nah itu nggak perlu dakwaan. Lihat depan mata ada fotonya dia makan di warteg, ya ditangkap. Nah, kalau di kita kan enggak, karena bukan negara Islam, malah terkenal dia. Nah, yang ketiga, jika terkait dengan privasi, jadi sifatnya apa? Privasi, yaitu akhwal syakhsiyah, yang sifatnya privasi, pribadi, intern, itu tidak juga masuk dalam dakwaan. Dan hukum dakwaan yang diterima itu adalah yang terpenuhi unsurnya dan yang dituduh tidak membantah. Jadi kalau dia diam, maka dianggap dia menerima tuduhan itu dan dia punya konsekuensi untuk menjalankan dan untuk menerima tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Jadi harus ada jawaban ya atau tidak. Bapak benar mencuri? Saya tidak. Nah, berarti dia sudah membantah. Tapi kalau dia diam, berarti dianggap setuju dengan tuduhan tersebut. Itu yang pertama. Jadi dengan dakwaan. Yang kedua, prosesnya litigasi itu adalah turukul itsbat. Apa itu? Metode pembuktian. Metode pembuktian ini untuk memastikan bahwa yang menuduh itu benar atau yang dituduh menyangkal sehingga yang menuduh dia salah. Pertama apa? Kesaksian, asy-syahadah. Jadi inilah argumentasi yang paling kuat bagi seorang penuduh atau pendakwa kalau ada yang bersaksi dalam sebuah persidangan. Nah, jadi dia terbukti melakukan perzinahan, perselingkuhan, buktinya ini saksi, ada saksi, ya dengan saya selingkuhnya, jadi jelas itu. Maka itu menjadi kesaksian Allah yang paling kuat. Dan dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, hampir semua akad-akad yang penting itu pasti menggunakan saksi, apalagi akad nikah. Apa kalau beli tanah, ada kan saya saksi, menikah ada saksi-saksi, apalagi yang lain itu pasti ada saksi. Saya membeli tanah ada saksi, saya beli ini pasti ada saksi. Semua akad yang sifatnya kepemilikan atau dalam jumlah yang besar dalam Islam itu pasti harus menghadirkan para saksi, sehingga asy-syahadah adalah argumentasi bukti yang paling kuat dalam sebuah persidangan. Kapan nanti kesaksian ini bisa jatuh? Kalau kesaksiannya palsu atau dia menarik kesaksiannya. Makanya kalau kita mendatangkan saksi harus hati-hati, jangan saksinya malah menjerumuskan, kan begitu ya. Nah, maka berbahaya. Yang kedua yaitu al-iqrar. Apa itu? Pengakuan. Pengakuan ini juga bukti yang paling kuat. Pak, saya melaporkan dia mencuri. Mana buktinya? Dia ngaku, Pak. Ya sudah, selesai. Karena dia mengaku. Dan itu terjadi pada masa Rasul, namanya Al-Ghamidiyah. Ada seorang sahabat wanita, karena kesalehannya datang ke ya Rasul, saya berzina. Apa kata Rasul? Udah, pulang. Mungkin kamu sedang mengigau. Sudah 3 bulan datang lagi, perutnya gede, ya Rasul, nih buktinya saya berzina, hamil. Kata Rasul, udah pulang, melahirkan dulu, nanti baru kesini lagi. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, nih anaknya, anak haram ini, kan begitu. Rasul bilang, panggil wali atau orang tua perempuan ini, datang. Kamu walinya? Ya Rasul, kamu jaga perempuan ini, jaga anaknya sampai sudah disapih, baru datang lagi ke sini. Pulang. Datang lagi, baru Rasul apa? Tegakkanlah hukuman rajam. Maka kata Rasul, taubat yang paling ikhlas di dunia adalah taubatnya Siti Al-Ghamidiyah. Bayangkan Bapak-bapak sekalian, bersalah dia datang.
Kalau kita bersalah gimana Pak? Aman itu, alhamdulillah. Kalau bisa ya jangan salah, kan begitu. Nah, datang berkali-kali. Nah, itu bukti bahwa sebuah kejahatan itu tidak perlu bukti kalau dia mengaku. Nah, tinggal nanti pengakuannya, apakah pengakuan yang dipaksa atau pengakuan yang tulus. Nah, banyak orang kadang-kadang mengaku-mengaku, ujung-ujungnya apa? Saya katanya dipaksa, menarik ucapannya. Itulah yang rame-rame sekarang itu. Awalnya kenceng, sekarang apa? Melenceng, kan begitu. Menarik pengakuannya. Yang ketiga adalah al-yamin. Metode pembuktian yang ketiga adalah bersumpah. Dalam Islam itu ada sumpah demi Allah. Jika dia bersumpah, maka yang keempatnya itu laknat Allah baginya, kan begitu. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, kan begitu. Maka yang keempat, kalau dia bohong, laknat Allah bagi dia. Kalau dia benar, laknat bagi yang menuduhnya, kan begitu. Makanya dalam Islam orang yang bersumpah kan nanti disuruh bayar kafarat. Mau benar mau salah sumpahnya harus bayar kafarat. Puasa 3 hari atau memberi makan anak yatim 10 orang atau fakir miskin 10 orang. Harus begitu. Mau benar mau salah. Terus kalau benar bayar kafarat, kalau salah bayar kafarat plus berdosa, kan begitu. Nah, itu kalau bersumpah itu nggak main-main. Bagaimana Pak Ustadz kalau sumpah pocong? Nah, itu nggak ada zaman Nabi. Itu nggak tahu itu. Nah, itu tradisi kita itu, nggak ada kaitannya. Yang keempat, al-kitabah, adanya pengakuan tertulis pakai meterai. Nah, tadi kan pengakuan lisan, ini pengakuan tertulis. Dengan ini, saya ini, dengan sebenarnya tidak ada paksaan. Kalau sekarang Pak, meterai 10.000. Nah, itu namanya kitabah, dokumen. Ada buktinya. Makanya kalau orang berita acara kan suruh tanda tangan itu. Makanya dalam Islam seluruh transaksi itu usahakan ada bukti tertulis. Karena kalau tidak bisa diperkarakan. Nah, sekarang itu nggak tahu apakah WA yang di screenshot masuk nggak itu. Nah, itu masih nggak tahu saya. Tapi yang jelas bukti tertulis itu sangat kuat. Kalau kita berarti ada meterai 10.000. Yang kelima, al-qarinah. Apa itu? Fakta-fakta yang tersembunyi, yang tersirat, yang memperkuat bukti-bukti persidangan. Lihat tadi foto, rekaman video, kan begitu ya? Rekaman suara, bukti chat WA, sidik jari, ada benda di TKP yang berhubungan. Nah, itu namanya al-qarinah. Yang keenam, pengetahuan hakim terhadap perkara itu juga berpengaruh. Jadi kalau hakimnya ahli pakar pidana disuruhkan menyelesaikan sengketa pernikahan, nggak nyambung. Dia harus yang pakar pernikahan juga. Dia kan sekarang itu yang lagi rame itu kalau kasus persidangan harta waris. Ini sekarang banyak masalah ini karena ternyata informasi yang saya dapatkan di Mahkamah Agung itu banyak hakim-hakim yang belum paham tentang warisan itu, sehingga hakimnya nggak paham, pengacaranya nggak paham, bertengkar. Nah itu, makanya sekarang itu lagi ada kebijakan dari Mahkamah Agung itu menyekolahkan hakim. Nah, itu supaya apa? Supaya paham apa itu tentang warisan. Karena warisan itu nggak gampang kan memahaminya. Aturannya, undang-undangnya gitu. Jadi banyak yang nggak paham, pengacaranya pun nggak paham juga. Nah, itu harus hakimnya punya pengetahuan ketika memimpin sidang. Bapak bisa rasakan kan kalau Bapak misalnya jadi ketua panitia, Bapak nggak punya pengalaman, nggak tahu apa nanti kalimatnya, kalimat saktinya apa, terserah kan gitu, terserah gimana baiknya aja. Ya gimana, pokoknya gimana baiknya kan gitu. Nah, tidak punya pengetahuan. Kemudian dilanjutkan yang ketujuh, al-khibrah wal muayanah. Ada yang namanya pengalaman.
Dan kemudian ada kesesuaian. Jadi misalnya hakim itu pernah menangani kasus sebelumnya, nah, itu juga berpengaruh terhadap metode pembuktian. Nah, biasanya bapak-bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu katakanlah jadi, kan pernah begini ya, kenapa ya guru itu kayaknya tahu kita nyontek, terus kalau polisi kayaknya tahu kita nggak bawa STNK gitu, kok dia bisa? Itu bukan karena guru atau polisi hebat, gurunya udah 15 tahun aja, dia tahu pasti begitu-begitu aja sikapnya gitu. Polisi udah 25 tahun nangkap orang, jadi tahu dia, oh pasti begini, ujinya begini. Makanya kan ada istilah guru itu sebelum muridnya ngomong dia tahu, ah ini nipu nih, ah, ini nyontek nih. Dia sudah 15 tahun ngurus, jadi udah paham sekali gitu. Yang sering saya ulang-ulang contoh biasanya ini tukang jagal itu. Saya waktu di Yasmin itu ketemu tukang jagal, Pak Ustadz, ada apa? Saya bilang, kan waktu itu saya disuruh mimpin untuk doa pertama kali nyembelih itu ya. Ini Pak Ustadz, ditimbang nanti hasilnya bersih 70 kilo. Ah, bener Pak. Pak Ustadz nggak usah pulang, kita tunggu. Bener 70 kilo. Oh, kok bisa sehebat itu? Ya, saya Pak udah 30 tahun ngerjain gini aja. Oh gitu. Jadi menjagalnya 30 tahun dia. Jadi memang udah, mungkin dalam mimpinya pun dia menjagal itu, saking jagonya itu. Nah, itu kan berarti dia memang punya pengalaman itu, canggih gitu. Kemudian juga seorang hakim itu bisa memberikan hak kepada hakim lain untuk memimpin persidangan. Jadi mewakilkan, memberikan penjelasan, itu juga boleh terkait dengan penerapan hukum. Jadi misalnya ada kasus di tangan seorang hakim, dia tidak kompeten, dia gunakan, oh silahkan ke hakim yang ini supaya dia lebih kompeten. Nah, itu juga bagian dari cara metode pembuktian. Jadi karena ini membutuhkan ahli, dia mendatangkan ahli. Jadi hakim buat perintah pengadilan untuk memanggil ahli untuk memberikan penjelasan. Kan ada ahli bahasa, ahli kriminal, ahli forensik, kan begitu? Ada lagi ahli di atas ahli, banyak lah pokoknya. Yang belum bisa datangkan dukun aja. Kalau dukun disahkan sebagai ahli, ya bisa dipanggil itu. Nah, itu pendapat para ahli. Yang ketiga, itu tadi metode pembuktian. Yang ketiga adalah hukmun nihai awil qadai. Apa itu? Keputusan hakim. Nah, jadi pengadilan itu pertama dakwaan tuduhan, yang kedua metode pembuktian, yang ketiga apa? Keputusan hakim. Keputusan ini itu ada dua, litigasi atau non litigasi. Sebelum hakim memutuskan mereka berdamai, maka kasus tidak dilanjutkan, namanya non litigasi. Tapi kalau tidak mau damai terus lanjut, maka masuk dalam persidangan, baru selesai. Kecuali yang nggak bisa itu berdamai terkait dengan hudud, mencuri, berzina, itu nggak bisa. Karena ada sahabat Nabi Usamah bin Zaid itu dicuri sorbannya, kemudian dilaporkan ke Rasul, udah mau dipotong tangannya, dia maafkan, nggak bisa, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Yang lain itu bisa dengan cara berdamai. Apalagi masalah sengketa uang, tertipu, ini damai selesai. Kalau sudah keluar keputusan hukum ini, barulah disebut dengan apa? Dia menjadi ingkrah. Nah, jadi tidak bisa lagi dibantah. Ada juga sebelum itu hakim mengadakan sidang hakim, musyawarah, minta pendapat hakim-hakim lain. Nah, ini prosesnya seperti itu. Dalam proses hakim memutuskan, meminta pertimbangan atau berdamai, itu bisa dilakukan, maka itu terjadi. Tapi kalau tidak, hakim sudah mengeluarkan keputusannya, maka keluarlah kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Keputusan hakim tidak bisa dibatalkan dengan keputusan hakim yang lain. Udah berlaku saja. Kalau kita kan nanti ada banding tuh. Dalam Islam kalau sudah selesai, tidak ada lagi. Kemudian hal-hal lain, setelah 3 konsep litigasi ini diselesaikan, adanya dakwaan, adanya metode pembuktian, adanya keputusan hakim, maka yang harus dilakukan yang pertama,
al-musara'ah ila isdaril hukmi ba'da subutil haqqi amamal qadi. Segera dikeluarkan surat keputusannya. Ada beberapa masalah kadang-kadang sudah diputuskan tidak langsung dieksekusi. Jadi dalam fikih harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, keputusan itu harus disampaikan langsung kepada yang didakwa, tidak boleh diwakilkan. Kalau kita kan bisa kan pakai pengacara, dalam Islam enggak. Harus orangnya hadir, tidak bisa diwakilkan. Sampai dia bisa baru disampaikan. Kalau kita kan masih bisa tuh diwakili oleh penasehat hukum. Yang ketiga, harus menjelaskan argumentasinya, penjelasannya. Kalau dalam hukum itu ada konsiderannya. Melanggar pasal ini, junto ini, melanggar ini. Nah, jadi dijelaskan detail semua. Nah, baru yang terakhir, tadwinul ahkam, diregistrasi. Itulah nanti tugasnya kalau di mana itu panitera. Ada panitera namanya yang mendokumentasi hasil-hasil keputusan itu. Nah, kalau sekarang sudah bagus ya, nanti diupload dua pihak, tinggal baca. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu, tapi kadang-kadang kalau nggak senang memang malas bacanya itu. Karena nanti 600 halaman, 1000 halaman kan begitu. Kadang-kadang baca 2 halaman udah ngantuk kan begitu. Karena 1000 halaman. Tapi kalau main HP dari pagi sampai malam nggak ngantuk itu. Nah, jadi emang cobaan luar biasa itu. Itu dibaca, tadwin, diregistrasi. Kalau di kita namanya apa? Panitera. Nah, itu yang mencatat hasil-hasil persidangan. Sekarang bagaimana melaksanakannya? Yang pertama, bahwa eksekusinya itu tergantung dengan perintah hakim. Ketika hakim sudah memerintahkan, kalimatnya misalnya harus dieksekusi paling lambat selama 4 hari, maka harus sudah selesai sebelum masanya habis. Yang kedua, kenapa harus segera dieksekusi? Untuk mencegah yang namanya ats-tsa'ru. Apa itu? Balas dendam. Jadi Bapak Ibu, keputusan hakim itu untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah, mencegah orang balas dendam. Kalau Bapak Ibu ingat kisah terbunuhnya Khalifah Umar oleh Abu Lu'lu'ah itu kan Abu Lu'lu'ah tidak langsung dieksekusi. Karena tidak dieksekusi, akhirnya Abdullah bin Umar atau anaknya Umar itu langsung mengeksekusi. Karena lama diselesaikan, karena waktu itu Umar terluka parah, akhirnya diselesaikan dulu itu. Akhirnya jadi problem itu. Kenapa? Jadi syubhah. Kenapa? Meskipun dia salah, tetap harus orang yang berwenang yang boleh yang mengeksekusinya. Jadi keamanahan seorang eksekutif untuk mengeksekusi keputusan hakim itu menjadi penting untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Kalau terkait dengan jinaiyah, pidana. Tapi kalau terkait dengan madaniyah, sipil, kecepatan hakim mengeluarkan putusan bayar denda segera dilunasi, itu juga akan mencegah orang supaya tidak meremehkan keputusan hukum tersebut. Nah, jadi kita kadang-kadang keluar keputusan ini, paling cuma ngomong doang kan begitu ya. Nah, karena memang tidak langsung dilaksanakan. Meskipun kalau di negara kita ada ketentuan biasanya berlaku 2 tahun. Sejak diundang-undangkan biasanya berlaku 2 tahun. 2 tahun itu nanti sosialisasi baru berlaku 2 tahun. Seperti misalnya kemarin KUHP kan itu disahkan 2023 Januari kan, maka bisa berlaku di Januari 2025 setelah 2 tahun. Kemudian hasil MK terkait pernikahan umur 19 tahun itu 2019 baru berlaku di tahun 2021 setelah. Karena undang kita mengatakan hukum yang diputuskan itu mulai bisa berlaku tetap itu setelah 2 tahun sejak tanggal itu diundangkan. Dalam Islam tidak, keluar langsung dilaksanakan, tidak berlaku surut ke belakang. Kemudian terkait dengan selain pidana, berarti terkait dengan materi atau uang, maka seorang hakim boleh memaksa orang yang tidak membayar kewajiban bayar denda karena dia berutang atau berperkara itu dengan 3 cara. Yang pertama apa? Ditahan atau dipenjara. Yang kedua, dibekukan asetnya. Yang ketiga, dijual semua asetnya. Jadi dalam Islam itu kalau ada orang berhutang nggak bayar-bayar, itu pertama dipenjara. Yang kedua apa?
dibekukan asetnya, yang ketiga dilelang asetnya. Ada 3 itu pilihannya. Tapi dengan catatan semua ulama sepakat kalau memang dia memang mampu bayar tapi menunda bayar, ada buktinya. Yang kedua, dia memang tidak mengindahkan hukuman padahal dia bisa melaksanakan hukuman tersebut. Jadi nanti aja, meremehkan, tidak mau. Nah, maka itu bisa digunakan 3 pilihan oleh hakim: ditangkap, dipenjara, dibekukan asetnya, yang terapa dijual asetnya untuk apa? Mengganti kerugian yang ditimbulkan atas dirinya. Kalau bapak-bapak ibu sering dengar hasilnya kan biasa itu dihukum pidana 15 tahun, denda 2 miliar, subsidiar kurungan 12 bulan. Ada begitu ya? Jadi dipenjara 15 tahun, terus denda 2 miliar, atau nggak bisa bayar dan ditambah kurungan lagi selama 6 bulan. Itu kira-kira penjelasannya. Saya tadi coba minta bantuan AI ya untuk memberikan kesimpulan. Bagus juga ini penyampaiannya. Yang pertama ada 3. Ini tadi ya. Ini hebatnya AI itu. Ada 3. Yang pertama dakwaan, yang kedua metode pembuktian, yang ketiga apa? Eksekusi ya. Nah, AI ini kalau kita nggak pintar bacanya, banyak yang salah tulisannya. Nah, tapi dia bagus memberikan kesimpulannya ya. Kemudian ini karena penutup maka saya sampaikan. Yang kedua, pengertian ini tadi yang salah ini. Lo yu'tin nas, ini kan ya'to. Kemudian bid'wa. Nah, ini yang kalau nggak bisa baca Quran bahaya nih baca ini. Pakai AI dia nggak tahu bahasa Arab, dia baca lau ya'ton nasu bid'waihim lada'awa. Kemana-mana bacaannya. Nah, ini contohnya kalau yang bahasa Arab nggak bener dia. AI-nya belum Islami dia. Baca ayatnya salah dia. Lakinna lakunna mudda'i kan gitu ya. Angkara ankura. Nah, itu contohnya. Ini kalau nanti pakai ayat Arab hati-hati. Belum muallaf dia. Kemudian ada 6 hal tadi ya. Jadi kompetensinya secara akal, punya kemampuan secara syariat, harus di dalam mazhab hakim, dan harus ada dihadirkan yang digugat, tidak boleh tidak hadir dan bisa dilaksanakan. Kemudian metodenya, 1 al-mudda'i, itu berarti yang menuntut, mudda'a alaihi itu yang dituntut, muddabi itu dakwaan atau tuntutan. Ada 2, jika terpenuhi dakwanya makbul, diterima, lanjut ke persidangan. Jika tidak terpenuhi unsurnya, dakwanya marfudhah, ditolak, tidak masuk ke persidangan. Jadi jangan dikit-dikit ditolak, oh ada rekayasa nih, padahal memang nggak terpenuhi unsurnya, kan begitu. Nah, kadang-kadang kita bersuudzonnya begitu. Kemudian objeknya, jika terkait dengan 3 objek ini dia tidak masuk dalam dakwaan, bisa langsung dieksekusi. Pertama, dia tim satgas yang sudah diperintahkan oleh khalifah atau presiden. Yang kedua, hak Allah terkait ibadah, tidak perlu ada pembuktian. Yang ketiga, terkait dengan hak privasi orang yang sifatnya bukan untuk konsumsi umum, itu tidak bisa menggunakan dakwaan. Kemudian cara membuktikannya, pertama metode kesaksian, ini adalah argumentasi penuduh yang paling kuat. Yang kedua pengakuan, ini juga metode yang paling kuat karena memang dua-dua ini yang paling penting. Pendukungnya ada sumpah, ada bukti tertulis, ada bukti-bukti pendukung. Ini yang mendukung sebuah persidangan. Kemudian kemampuan untuk menentukan metode pembuktian, ada khibrah, ada pengalaman, al-mu'ayanah, ada korelasi, motifnya bisa dibuktikan. Yang terakhir ada memang surat perintah dari hakim untuk meminta ahli untuk bisa memberikan pandangannya. Kemudian terkait dengan kehukuman hakimnya, yang pertama mazhab fikih itu terjadi perbedaan pendapat, tapi secara umum sepakat dengan 2 hal ini. 1, jika bisa diselesaikan sebelum persidangan maka namanya non litigasi, itu sangat dianjurkan. Yang kedua, kalaupun sudah sidang itu harus ada rapat dewan hakim untuk bisa memutuskan perkara. Nah, jadi memang ada timnya supaya hakim tidak bertindak. Jadi, makanya ada hakim ketua, ada hakim anggota, itu mereka bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Kemudian sifatnya kalau sudah diputuskan, 1 apa? Al-musara'ah, segera dieksekusi, jangan ditunda-tunda. Yang kedua al-hudur, tidak boleh diwakilkan ketika menerima keputusan, harus datang. Yang ketiga harus jelas
dia melanggar pasal apa, bab apa, hukum apa, pada poin mana dia melanggar. Yang terakhir harus diregistrasi, harus diregistrasi, didaftarkan supaya nanti ke depan jika ada masalah ada bukti-bukti sebelumnya. Dan penerapannya ada kaedahnya. Yang pertama, bahwa hak untuk mengeksekusi itu ada pada tangan pemerintah, posisi dewan eksekutif di situ. Dan yang kedua, kenapa segera harus dieksekusi? Untuk mencegah terjadinya clash di bawah, chaos dengan balas dendam satu sama yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup terkait dengan sifatnya bukan pidana, yang sifatnya adalah tata usaha niaga, itu kalau dia mampu bayar maka dia dipenjara, dibukukan asetnya atau dijual, dilelang barangnya. Tapi kalau tidak mampu, diberikan waktu dengan apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Ini baru benar tulisannya ini. Kalau tidak mampu maka ditunggu sampai dia mampu, sampai dipastikan tidak ada motif apa? Melarikan diri atau tidak mau bayar. Nah, jadi kalau kita ada kewajiban terhadap kita nggak bayar, itu 3 pilihannya kalau dalam Islam: dipenjara, aset dibukukan, atau dijual asetnya untuk membayar kewajibannya. Saya kira itu sudah masuk waktu ya. Jika ada yang mau ditanyakan mungkin nanti boleh setelah habis sholat. Ada yang mau dikonfirmasi karena waktunya tidak cukup. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.